apa kabar? Kami dari Pusat Kreativitas dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia kembali akan menyajikan sebuah karya untuk para pemirsa sekalian. Kali ini saya akan mencoba bersama-sama kita membuat onta karavan. Bahan-bahannya yang pertama tentunya onta, patung onta. Kemudian seperti biasanya Puskrenov menggunakan barang-barang sisa atau barang-barang yang bisa dipakai kembali. Kali ini yang utama adalah kain perca, kemudian juga beberapa rempah-rempah, beberapa renda, semuanya ini sisa-sisa pemirsa. Kemudian bisa juga kancing. Baiklah, saya akan mencoba memberikan tuntunan untuk membuat onta karavan ini. Setelah kita tahu bahan-bahan yang kita perlukan, ayo kita buat. Halo, siap kita untuk mulai membuat? Kita mulai dengan saya menyebut ini dengan donat. Nanti pemirsa bisa lihat beberapa bagian dari onta tadi berhiaskan donat dengan berbagai ukuran. Yang kita perlukan adalah membuat pola. Membuat pola untuk membuat donat ini. Saya pakai juga kertas-kertas bekas dengan berbagai ukuran, kira-kira 15 cm, kemudian 9, 6. Paling kecil saya membuat ininya 6 cm. Bisa lebih besar lagi. Saya juga tidak menggunakan jangka atau ini untuk membuat malnya, tapi biasanya saya pakai misalnya tutup ini, jadi lebih mudah. Jadi tidak usah kita pakai penggaris atau apa. Yang pertama, tentunya kita buat dulu sesuai pola. Jadi kain perca kita bukan kain yang baru ya. Jadi tergantung, makanya kalau kain perca kita tidak bisa buat sekian kali sekian ini, tapi tergantung perca, ukuran perca itu. Jadi ini saya buat dulu dengan ini, kemudian kita gunting. Setelah digunting kita inikan benang. Oke, benang panjang terserah pemirsa sekalian. Kemudian kita jelujur. Baik, saya coba. Jadi bagian ini, jadi ini bagian yang bagus ya. Jadi bagian yang di dalamnya tadi bagian bagusnya kita pegang kira-kira setengah senti. Kemudian kita jelujur sekeliling dari kain yang sudah kita gunting tadi. Semua keliling, jadi seperti ini. Sudah keliling dengan benang biasa, kita beli lipatan kira-kira setengah senti. Kemudian jadinya akan seperti ini, pemirsa sekalian. Setelah semua dijelujur, itu akan seperti ini jadinya. Tahap berikutnya, kita isi dengan dakron. Dakron pun juga tidak harus baru, bisa juga dakron dari bantal kita yang sudah tidak terpakai, daripada dibuang, tetap kita bisa pakai. Kita masukkan seperti ini. Ya, jadi tadi yang sudah dijelujur tadi kita kerutkan. Kemudian kita isi dengan dakron, kita kerut lagi sampai bentuknya seperti ini. Jadi sudah diserut, kemudian kita matikan. Kita matikan di sini. Seperti ini. Kemudian kita tindis, kita beri tindasan di sini. Jadi berbentuk berbeda lagi. Jadi sudah seperti ini jadinya.
seperti ini, kita buat di sini, di sini, jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Sudah jadi. Kemudian tidak mungkin kita hanya polos begini. Kita tambahkan hiasan sedikit. Bisa dengan manik-manik tadi, bisa dengan kancing bekas, dengan renda. Coba saya akan coba ini dengan renda yang sudah digunting. Ini sebetulnya berbentuk panjang, berbentuk renda. Kemudian kita menggunakan lem tembak. Jadi sekarang kita lem di sini, kita lem di sini. Kita rekatkan. Jadinya sudah jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita belajar membuat gulungan kain. Sekarang kita beranjak ke membuat karung rempah-rempah. Jadi saya memang menggunakan bahan seperti bahan karung supaya lebih terlihat menyerupai karung gitu ya. Tapi nanti akan juga dihias, jadi tidak seperti begini saja, tapi kita akan hias. Jadi bentuknya seperti ini, bisa lebih besar, ukuran bisa tergantung bersama sekalian. Jadi bisa lebih besar juga bisa. Kemudian kita dengan lem di sini kita lem di sini, kita sisakan yang bagian atas. Jadi nanti kalau sudah dilem jadinya seperti ini. Kemudian kembali kita isi dengan dakron. Jadi dari sini kita isi kantong kita dengan karung kita dengan dakron sampai penuh sehingga seperti ini, pemirsa sekalian. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi agak dipadatkan seperti ini. Kemudian kita akan pakai untuk tempat rempah-rempah tersebut. Ada satu cara yang trik ya pemirsa sekalian. Kalau kita mau memasang ketumbar atau lada putih atau lada hitam, karena ini berbeda dengan rempah-rempah yang lain. Jadi kita siapkan wadah, kita tuang ketumbar kita, kemudian kita isi. Jadi kita isi ini hanya semua permukaan dari karung kita dengan lem. Ini saya sengaja nanti tidak isi semua ya, karena saya akan pakai untuk yang lain. Jadi kalau terisi semuanya, hendaknya semuanya. Jadi lemnya ini penuh. Kemudian kita cocolkan begini ke ketumbarnya. Jadi tadi yang kena lem kita seperti ini. Jadi bukan dipasang satu persatu. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat, ini saya akan pakai karung yang sama untuk mencoba memberikan cengkeh. Jadi saya akan coba satu karung ini saya isi dengan beberapa rempah-rempah. Saya akan memperlihatkan bagaimana ini cengkeh, pemirsa sekalian. Cengkeh juga kita kita pegang satu persatu. Kemudian kita pasang. Memang lem tembak itu dia berambut begitu. Jadi makanya kalau sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek rambut-rambut ini ya, karena kurang bagus nantinya. Jadi cengkeh tadi kita harus pasang satu persatu, tidak seperti ketumbar, tapi dengan cara ini. Jadi kita beri lem sedikit, kita masukkan. Demikian juga dengan kapulaga.
Cara yang sama. Ini saya coba sedikit-sedikit. Jadi inilah rambut-rambut lem itu, pemirsa. Jadi kapulaga juga kita cari kira-kira yang menarik yang di bagian mana. Yang ini atau baliknya. Saya coba yang ini. Kembali satu persatu. Memang perlu kesabaran, tapi kalau kita sabar, hasil yang kita dapatkan juga lebih baik. Jadinya kapulaganya seperti ini. Jadi kalau memang satu karung mau kapulaga semua, jadi semuanya. Jadi dari pinggir semuanya, kemudian dilanjutkan di tengah, kemudian yang paling tengah. Untuk ini sama, untuk bunga lawang sama. Untuk bunga lawang sama, kita cari yang kalaupun dapat yang patah, kita ini lagi, kita tumpuk lagi dengan yang utuh, jadinya bagus. Jadi kalau yang patah nggak apa-apa, kita pakai yang patah, tapi untuk yang di bagian dalam saja. Bisa lagi dengan bantuan lem ini ya, lem tembak ini. Jadi akan seperti ini. Bagaimana kalau kayu manis? Kayu manis mempunyai bentuk yang cukup besar. Jadi jangan diisi semuanya. Ininya jangan diisi dakron semuanya karena kita akan sisipkan seperti ini. Kalau dia terlalu padat seperti ini akan sulit. Tapi kalau satu kantong kecil isinya kayu manis, mohon dakronnya hanya sedikit. Jadi tidak full, jadi bisa mudah. Dan juga mungkin separuh saja yang full. Jadi kita tetap bisa memperhitungkan panjang kayu manis yang mau kita pakai. Jadi kalau nggak usah sampai kayu manisnya masuk ke dalam, tidak usah. Tapi setengah pemirsa isi dakron, baru kita masukkan kayu manis. Dan sebelumnya kita beri lem dulu. Jadi dia akan ini. Bagaimana ini untuk yang rempah-rempah. Kemudian ada satu lagi kalau kita ingin menunjukkan bukan cuma kerang seperti ini sebetulnya ya. Jadi ada beberapa kerang yang bagus, yang bentuknya bagus, mungkin bintang laut atau keong-keong yang berbentuk seperti berbatik-batik bagus. Kita juga bisa ini kan, bisa display, bisa jadi hiasan di onta kita dengan memakai mangkok, Saya juga mangkoknya tidak harus baru atau beli baru, tapi biasanya saya dari tutup gitu ya, tutup atau bahan-bahan seperti ini atau bekas lem, tutupnya atau botolnya. Jadi kita pinggirin dulu, kita lapis dengan renda atau dengan kain brokat. Pokoknya sudah tidak berbentuk lagi bentuk aslinya bahwa itu barang sisa atau barang yang sudah terpakai. Saya juga sering menggunakan seperti ini. Kalau pemirsa di Bali pasti mudah menjumpai ini. Ini adalah apa namanya? Kalau besek atau apa ya namanya. Jadi seperti ini. Ini juga bisa kita isiin, kemudian tutupnya dilem aja begini. Jadi seolah-olah terbuka, tapi kita kita ingin menunjukkan bahwa cantik gitu ya, dekorasi awalnya bahan-bahan yang kita lihat itu ini dari Bali. Jadi kita tetap bisa nanti kita pasang di punggungnya onta gitu. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah membuat gulungan kain. Tadi onta tadi kan juga berjualan kain ya. Kain-kain kita ada lurik, ada tenun, ada songket. Jadi kalau bentuknya songket dia sudah keras. Jadinya akan seperti ini. Kalau bentuknya songket sudah keras. Jadi tanpa
lapisan kita sudah bisa, jadi sudah bisa kaku dia ya. Jadi kita gulung seperti ini. Oh ya, ini ukurannya 16 kali 20. Biasanya saya pakai itu. Jadi kalau kainnya sudah keras, sudah cukup kokoh untuk digulung, ya kita bisa gulung langsung. Gini. Atau kalau misalnya tidak, misalnya lemas gitu ya. Kalau seperti ini kan jadinya kurang bagus ya, karena ini sekali. Ini lembek begitu. Apa yang kita gunakan? Kita pakai kertas. Jadi kertas ini adalah kalau ada brosur-brosur, kita lihat pameran gitu ya, kita lihat pameran. Mungkin kalau saya simpan gitu ya, karena suatu saat akan berguna. Jadi kita gunting, kita lihat ukuran kira-kira seberapa ini ya untuk. Jadi kita pasang di dalamnya. Ini dengan bantuan lem. Jadi kita pasang. Jadi seperti ini. Jadi ada di dalamnya. Seperti ini. Kemudian, tentunya ini kita jahit, kita jelujur atau juga bisa dengan lem. Jadi harus hati-hati. Jadi tidak, kalau ini kan kurang bagus ya, bekas-bekas guntingannya. Jadi kita rapikan. Kemudian kita gulung. Kita gulung, hasilnya kokoh seperti songket. Ini nanti kita rapikan, kita tutup dengan renda. Nanti bisa dilihat di ontanya. Jadi tidak seperti ini polos, tapi nanti ada renda-renda kecil. Oleh sebab itu jangan buang renda-renda atau hiasan sekecil apapun, karena itu akan berguna. Jadi seperti ini nanti diberi renda, sudah ada di ontanya. Kemudian yang ini tadi itu juga nanti ada renda kecil gitu. Gunanya apa? Ya untuk lebih cantik saja. Begitu. Ya. Setelah seperti ini kita buat di sini, di sini. Jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Sudah jadi. Kemudian tidak mungkin kita hanya polos begini. Kita tambahkan hiasan sedikit. Bisa dengan manik-manik tadi, bisa dengan kancing bekas, dengan renda. Coba saya akan coba ini dengan renda yang sudah digunting. Ini sebetulnya berbentuk panjang, berbentuk renda. Kemudian kita menggunakan lem tembak. Jadi sekarang kita lem, di sini kita lem di sini. Kita rekatkan. Jadinya sudah jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita belajar membuat gulungan kain. 21. Sekarang kita beranjak ke membuat karung rempah-rempah. Jadi saya memang menggunakan bahan seperti bahan karung supaya lebih terlihat menyerupai karung gitu ya. Tapi nanti akan juga dihias, jadi tidak seperti begini saja, tapi kita akan hias. Jadi bentuknya seperti ini, bisa lebih besar, ukuran bisa tergantung bersama sekalian. Jadi bisa lebih besar juga bisa. Kemudian kita dengan lem di sini kita lem di sini, kita sisakan yang bagian atas. Jadi nanti kalau sudah dilem jadinya seperti ini. Kemudian kembali kita isi dengan dakron. Jadi dari sini kita isi kantong kita dengan karung kita dengan dakron sampai penuh.
Sehingga seperti ini, pemirsa sekalian. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi agak dipadatkan seperti ini. Ada, kemudian kita akan pakai untuk tempat rempah-rempah tersebut. Ada satu cara yang trik ya pemirsa sekalian. Kalau kita mau memasang ketumbar atau lada putih atau lada hitam, karena ini berbeda dengan rempah-rempah yang lain. Jadi kita siapkan wadah, kita tuang ketumbar kita, kemudian kita isi. Jadi kita isi ini hanya semua permukaan dari karung kita dengan lem. Ini saya sengaja nanti tidak isi semua ya, karena saya akan pakai untuk yang lain. Jadi kalau terisi semuanya, hendaknya semuanya. Jadi lemnya ini penuh. Kemudian kita cocolkan begini ke ketumbarnya. Jadi tadi yang kena lem kita seperti ini. Jadi bukan dipasang satu persatu. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat, ini saya akan pakai karung yang sama untuk mencoba memberikan cengkeh. Jadi saya akan coba satu karung ini saya isi dengan beberapa rempah-rempah. Saya akan memperlihatkan bagaimana ini cengkeh, pemirsa sekalian. Cengkeh juga kita kita pegang satu persatu. Kemudian kita pasang. Memang lem tembak itu dia berambut begitu. Jadi makanya kalau sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek rambut-rambut ini ya, karena kurang bagus nantinya. Jadi cengkeh tadi kita harus pasang satu persatu, tidak seperti ketumbar, tapi dengan cara ini. Jadi kita beri lem sedikit, kita masukkan. Demikian juga dengan kapulaga. Cara yang sama. Ini saya coba sedikit-sedikit. Jadi inilah rambut-rambut lem itu, pemirsa. Jadi kapulaga juga kita cari kira-kira yang menarik yang di bagian mana. Yang ini atau baliknya. Saya coba yang ini. Kembali satu persatu. Memang perlu kesabaran, tapi kalau kita sabar, hasil yang kita dapatkan juga lebih baik. Jadinya kapulaganya seperti ini. Jadi kalau memang satu karung mau kapulaga semua, jadi semuanya. Jadi dari pinggir semuanya, kemudian dilanjutkan di tengah, kemudian yang paling tengah. Untuk ini sama, untuk bunga lawang sama. Untuk bunga lawang sama, kita cari yang kalaupun dapat yang patah, kita tumpuk lagi dengan yang utuh, jadinya bagus. Jadi kalau yang patah nggak apa-apa, kita pakai yang patah, tapi untuk yang di bagian dalam saja. Bisa lagi dengan bantuan lem ini ya, lem tembak ini. Jadi akan seperti ini. Bagaimana kalau kayu manis? Kayu manis mempunyai bentuk yang cukup besar. Jadi jangan diisi semuanya. Ininya jangan diisi dakron semuanya, karena kita akan sisipkan seperti ini. Kalau dia terlalu padat seperti ini akan sulit. Tapi kalau satu kantong kecil isinya kayu manis, mohon dakronnya hanya sedikit. Jadi tidak full, jadi bisa mudah. Dan juga mungkin separuh saja yang full. Jadi kita tetap bisa